Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Jarkasi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Karakter Building serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Irfan Sopandi selaku moderator yang akan memandu acara presentasi kelompok 5 hari ini. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Mengenal Diri Sendiri. Melalui tema ini, kami berharap dapat membantu kita semua untuk lebih memahami potensi, kelebihan, dan kekurangan diri sendiri sebagai langkah awal dalam membangun karakter yang positif. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5. Anggota kelompok 5 terdiri dari 6 anggota. Yang ke satu ada Irfan Sopandi dengan NIM 19240156. Yang kedua ada Talisa Uswa Ajani dengan NIM 19240157. Yang ketiga ada Karina Julianingsi dengan NIM 19240458. Yang keempat ada Faisal Ajriel Maksumi dengan NIM 192403. Yang kelima ada Elsa Novita Damayanti dengan NIM 19241235. Dengan yang terakhir ada Siti Hasanah dengan NIM 1924. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yaitu mengenal diri sendiri adalah langkah fundamental dan awal mula untuk mengenal kebenaran. Socrates 469 sampai 399 SM mengistilahkan konsep ini dengan frasa terkenal Gotin Shotton yang berarti know yourself. Ini menekankan bahwa setiap individu yang perlu memahami secara mendalam siapa dirinya yang sebenarnya agar ia dapat benar-benar mengenal kebenaran hakiki. Kebenaran diri yang ditemukan ini menjadi kacamata atau frame yang memengaruhi cara kita melihat dunia ketika seseorang telah mengenal dirinya. Ia mampu berkomunikasi dengan orang lain secara otentik tanpa palsuan, tanpa perlu memakai topeng. Apa sih itu mengenal diri? Mengenal diri berarti memahami dengan baik hal-hal pokok dan penting tentang diri. Pemahaman ini meliputi identifikasi ciri-ciri kekhasan fisik, kepribadian, watak, temperamen, pengenalan bakat, serta memiliki konsep diri yang jelas dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Mungkin materi yang saya bacakan cukup dan bisa dimulai untuk rekan saya yaitu Elsa. Dipersilahkan. Selanjutnya, manfaat dan tujuan mengenal diri. Tujuan utama mengenal diri adalah agar seseorang dapat mengenali kenyataan dirinya, termasuk segala kekuatan dan kelemahannya, serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat diwujudkan. Orang-orang yang telah mengenal dirinya akan lebih mudah mengenal dan memahami orang lain. Kemampuan ini memungkinkannya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai gaya orang yang berbeda, menjadikannya individu yang cerdas secara personal. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya akan kesulitan menentukan apa yang harus dikerjakan dan dikembangkan dalam hidupnya. Ketidakmampuan memahami posisi diri ini membuatnya sulit mengarahkan diri kepada tujuan hidup, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan dalam per- pergumula- per- pergumulan hidup. Selanjutnya, boleh dilanjut. Selanjutnya, yaitu cara mengenal diri. Yang pertama itu bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain. Bersikap terbuka terhadap kritik dan saran adalah kunci utama untuk mengenal dan mengembangkan diri. Ini berarti seseorang harus memiliki kemampuan untuk menerima masukan dari orang lain apa adanya, karena masukan tersebut adalah cerminan dari sudut pandang eksternal yang sangat berharga bagi perkembangan diri.
Sikap ini harus diikuti dengan perilaku tidak defensif, di mana Anda menghindari pembelaan diri secara otomatis. Tepati, tetapi sebaliknya menggunakan kritik sebagai peluang untuk introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Yang kedua, penelusuran bakat dan kepribadian. Mengenal diri melalui penelusuran bakat dan kepribadian untuk mengidentifikasi potensi unik yang dibawa sejak lahir dan pola perilaku yang menentukan cara Anda menyesuaikan diri dengan lingkungan. Proses ini membantu seseorang menemukan kemampuan khusus serta memahami watak dan temperamen dengan mengetahui ini. Seseorang dapat fokus mengembangkan kekuatan diri dan mengarahkan hidup sesuai karakteristik unik dalam dirinya. Boleh dilanjut penjelasan berikutnya. Oke, terima kasih untuk Elsa atas materinya yang sudah disampaikan. Ke, untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya yaitu Tarisa. Dipersilahkan. Baik, izinkan saya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Elsa sebelumnya. Cara mengenal diri yang ketiga yaitu melalui pengalaman sehari-hari. Seperti yang biasa disampaikan, kalau pengalaman adalah guru terbaik, dalam mengenal diri melalui pengalaman sehari-hari itu melakukan proses refleksi terhadap interaksi, keputusan, dan tantangan yang seseorang hadapi dalam suatu rutinitas. Nah, ini berarti seseorang memperhatikan bagaimana dirinya bereaksi terhadap stres, apa yang memotivasi dirinya, berinteraksi dengan orang yang berbeda, dan jenis aktivitas apa yang memberi dirinya energi dan yang menguras energi. Nah, dengan menganalisis pilihan dan hasil dari tindakan sehari-hari ini, individu tersebut akan secara bertahap dapat menyusun gambaran mengenai batas kemampuannya serta kekuatan dan kelemahan diri yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu adalah kebersamaan dengan orang lain. Nah, mengenal diri melalui kebersamaan dengan orang lain ini menekankan bahwa identitas seseorang seringkali terlihat paling jelas dalam konteks sosial atau saat bersosialisasi dengan orang lain. Dalam interaksi dengan orang lain ini, seseorang akan mendapatkan umpan balik, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai perilaku, kekuatan, dan kelemahan dirinya. Nah, cara seseorang beradaptasi, bernegosiasi, atau bahkan berkonflik dalam sebuah kelompok akan mengungkapkan aspek-aspek kepribadian dan gaya komunikasi diri sendiri. Nah, dengan memperhatikan bagaimana orang lain bereaksi terhadap dirinya, seseorang akan menyadari sisi-sisi diri yang mungkin tidak terdeteksi melalui. Jadi boleh di next. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada refleksi dan perenungan diri pribadi. Nah, mengenal diri melalui refleksi dan perenungan diri ini adalah proses introspeksi yang mendalam dan terstruktur. Nah, ini melibatkan upaya meluangkan waktu secara sengaja untuk menganalisis pikiran, perasaan, motivasi, dan perilaku diri sendiri di masa lalu dan masa kini. Nah, tujuan akhir dari perenungan ini adalah untuk merumuskan potret dirinya sendiri yang komprehensif. Nah, yaitu pandangan yang jelas dan jujur tentang siapa Anda yang sebenarnya, apa yang Anda yakini, apa tujuan hidup Anda, serta di mana letak kekuatan dan kelemahan Anda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Boleh dilanjut ke rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Tarisa telah membacakan materinya. Ke selanjutnya untuk rekan saya yaitu Aisyah, dipersilahkan untuk membacakan materi. Kunci menerima diri, yaitu ada dua poin. Yang pertama ada pentingnya menerima diri fisik. Orang yang jujur akan kondisi fisik, termasuk identifikasi kekuatan dan kelemahan fisik, adalah langkah yang pertama yang krusial untuk menyadarkan diri agar dapat menerima diri apa adanya. Penerimaan diri ini adalah fondasi psikologis yang memungkinkan seseorang untuk beranjak dari kekurangannya. Dengan menerima diri, seseorang yang memiliki potensi besar untuk sukses karena ia mau mengembangkan diri berbakat dari yang apa adanya. Dan yang paling penting, ia tidak menyalahkan keadaan fisiknya. Poin yang kedua adalah dampak positif dan hasil akhir. Penerimaan diri memicu lahirnya sikap percaya diri
yang pada gilirannya membuat seseorang merasa mampu berusaha. Ketika seseorang berfokus pada pengembangan diri, alih-alih pada keterbatasan, ia akan mampu mencapai posisi terbaiknya dan menjadi berkah bagi sesama. Contohnya, contoh nyatanya keberhasilan orang dengan keterbatasan fisik dapat menjadi ilustrasi yang kuat dalam pembahasan ini. Next. Oke. Selanjutnya, kepribadian, watak, dan temperamen. Yang yang pertama ada kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis di dalam individu yang terdiri dari sistem fisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau G. Alport. Yang kedua, watak. Watak adalah totalitas dari keadaan-keadaan dan cara bereaksi jiwa terhadap perangsang atau geoteoris. Watak dibedakan menjadi dua. A. Watak yang dibawa sejak lahir. B. Watak yang diperoleh. Tiga. Temperamen. Temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatannya bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya. Segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan G. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut. Oke, terima kasih Kak Faisal telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya ada Siti Hasanah untuk membacakan materi. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Temperamen yaitu ciri khas dari sifat emosi seseorang. Temperamen ini umumnya berasal dari faktor bawaan atau keturunan ya. Nah, sehingga sifat emosional seseorang cenderung sudah ada sejak lahir dan sulit diubah secara total. Ada 4 jenis temperamen utama, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Namun dalam kenyataannya tidak ada orang yang hanya memiliki satu temperamen murni. Kebanyakan orang adalah perpaduan dari beberapa jenis, misalnya kombinasi antara sanguinis dan koleris, atau melankolis dan flegmatis. Selanjutnya, nah, apa itu bakat? Potensi bawaan sejak kemampuan khusus yang memungkinkan seseorang lebih mudah mengesahkan sesuatu dibanding orang lain. Bakat merupakan karakteristik unit individu ya, yaitu digali dan dikembangkan agar bisa diwujudkan dalam prestasi atau keahlian nyata. Nah, bakat seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor utama, kritik, latihan, dan struktur. Selain itu, menurut Juan Gardner ya, bakat juga bisa muncul dalam bentuk kecerdasan majemuk. Nah, seperti kecerdasan linguistik, yaitu pandai berbahasa atau menulis. Nah, yang kedua ada kecerdasan logis matematis, kuat dalam logika dan angka. Nah, kecerdasan spesies spasial, mampu berpikir data
nada dalam Prima. Kemudian ada kecerdasan musikal, terus kecerdasan kinestik, ada kecerdasan antar pribadi, ada kecerdasan antar pribadi. Oke, terima kasih untuk Kak Siti Hasanah telah memaparkan materi. Selanjutnya ada anggota TED yang bisa dijelaskan oleh Karina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan diri. Pengenalan diri harus dilanjutkan dengan upaya proaktif untuk introspeksi diri, mengendalikan diri, membangun kepercayaan diri, mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh teladan, dan berpikir positif dan optimis tentang diri sendiri. Selanjutnya, kesimpulan baik, kesimpulan di sini mengenal diri sendiri, Gotti Seuton adalah prinsip filosofis mendasar yang menjadi awal untuk mencapai kebenaran dan otentisitas dalam hidup. Proses berkelanjutan ini mencakup pemahaman mendalam terhadap ciri-ciri fisik, kepribadian, watak, temperamen, dan bakat diri. Manfaat utamanya adalah memungkinkan seseorang menerima diri apa adanya, menyadari potensi dan peran yang harus dimainkan, serta menjadi cerdas secara personal karena mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Pada akhirnya, mengenal diri sendiri dengan jujur dicapai melalui introspeksi, keterbukaan, dan eksplorasi akan menuntun individu untuk mengembangkan kekuatan, mengatasi kelemahan, menentukan tujuan hidup dengan jelas dan mencapai kesuksesan dengan menjadi berkah bagi sesama. Oke, terima kasih kepada Kak Karina. Baik, terima kasih kepada semua pihak anggota yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini, terutama kepada Bapak Jarkasih MPD selaku dosen pengampu serta seluruh teman-teman yang telah menyimak dengan antusias. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya mengenal diri sendiri dalam membentuk karakter yang kuat dan positif. Saya Irfan Sopandi selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara ini. Eh, Mungkin kami dari kelompok 5 kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.